Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kali ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan melanjuti dengan pengajian, dengan kajian, dengan talabul ilmi, dan insyaallah kita akan masuk pada ayat 28-29 surat Al-Baqarah. Jika cukup waktunya ya, 2 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات wa huwa bikulli syai'in alim. Ada yang bisa bacakan artinya ayat 28 dan 29 surat Al-Baqarah? Silakan. Siapa yang mau baca? Ustaz Maulana, silakan Ustaz. Bagaimana kamu ingat kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepada Dia kamu dikembalikan. Ayat 29-nya, Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menunjukkan langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, jazakallahu khairan. Ustaz Maulana telah dibacakan. Kita akan bahas terlebih dahulu kata per katanya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Kaifa takfuruna billah. Al-istifham huna lita'ajjub ma taqri wa tawbih li adami wujudi muqtadin lil kufri. Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah? Yang mana pada ayat ini Allah awali dengan al-istifham, pertanyaan. Kan pertanyaan itu ada bisa apa, siapa, nah bisa juga bagaimana, kaifa. Kalau bahasa Arab sering disebut kaifa haluk, bagaimana kabarmu, ya, kaifa haluk, bagaimana kabarmu. Nah, kaifa, kata kaifa di sini yang artinya bagaimana dan difungsikan sebagai bentuk pertanyaan. Itu apa? Bentuk pertanyaannya adalah lita'ajjub ma taqri wa taubih. Bentuk pertanyaannya bagaimana pada ayat 27 ini itu difungsikan sebagai pertanyaan yang mengandung keheranan, bersamaan juga di dalamnya ada pengolok-olokan dan ejekan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kaget plus ngejek dan mengolok manusia-manusia yang mana kok mereka bisa kufur. Kenapa kok bisa begitu? Karena apa? Tidak ada sebab
yang berpotensi mengakibatkan orang untuk kufur. Ya. Jadi alasan untuk kufur itu nggak ada. Kok bisa ada orang yang bisa kufur? Kalau pertanyaan kita mah, kalau di perusahaan, lah ente bang, udah dikasih tahu mulu, kerjaan enak, kok bisa sih? Kerjanya begitu? Ya, ngejek tuh. Lah kok bisa begitu? Ya ngejek. Maka apa? Allah sendiri mengejek dan mengolok, kaget dengan perlakuan manusia, kok ada yang kufur kepada Allah. Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Yang mana sebelumnya kalian itu apa? Amwat. Kalian sebelumnya itu mati. Fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan. Nah, saya tanya di sini Bapak, Ibu semua. Kita mati dulu, hidup dulu. Kita aslinya mati dulu, hidup dulu. Apa? Kalau dari ayat ini, wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kalian itu dulu enggak ada alias mati. Fa ahyakum, kemudian aku hidupkan, kata Allah. Hada burhanun ala batlani kufrihim. Inilah salah satu bukti yang besar, yang kuat, kalau orang mau kufur harusnya nih, perhatikan dulu yang ini. Kamu kok bisa mau kufur? Nikmat paling besar saja kamu dihidupkan di muka bumi oleh Allah. Syukur, kamu bahasa kita mah, syukur lu dihidupin, kok bisa kufur? Orang kamu dulunya nggak ada, bahasa kita gitu. Idh kaifa yakfurul abdu rabbahu wa huwa alladhi khalaqahu ba'da an lam yaku syai'a. Bagaimana bisa seorang hamba itu berkufur, mengkufuri, tidak mau taat, tidak mau menerima panggilan Allah untuk hanya beribadah dan taat kepadanya, namun apa? Senantiasa maksiat dan kufur menduakan Allah. Kok bisa begitu? Padahal Allah lah yang telah menciptakan dia. Kan kalau kufur kita telah bahas ya, bahwasanya kufur itu adalah orang yang senantiasa bermaksiat, tidak mau taat, bahkan tidak mau menyembah Allah, bahkan lagi apa? Ada juga yang menduakan Allah, selingkuhin Allah. Kalau bahasa selingkuh, abang, apa emang kurang apa yang saya kasih? Kata si perempuan. Udah semua neng kasih, kok bisa abang masih selingkuh? Ya, neng abang juga kan pengen yang seger, gitu ya. Tapi ini kurang seger apa? Ayo, gimana? Ada Thomas yang pernah selingkuh nih, jawabannya gimana? Ya. Jadi nggak ada alasan untuk bisa kufur. Allah yang menciptakan kita. Nah, poin berikutnya, ternyata kita dapat pelajaran dulu kita itu awalnya mati dulu, nggak ada dulu. Baru Allah hidupkan. Kita akan main bahasa Arab nanti di sini ada. Summa yumitukum summa yuhyikum. Inna imatatal hayyi wa ihya'al mayyit kilahuma dalun ala wujudi Rabbi ta'ala wa qudratihi. Awalnya kalian mati, kemudian saya hidupkan. Terus apa Pak? Mati lagi, terus dihidupkan. Lihat bahasa Arabnya yang dipakai. Ayo lihat Al-Quran, yang pegang Al-Quran. Kata-katanya di situ perhatikan. Di dalam bahasa Arab ada yang namanya isim, fi'il, huruf. Ismun, wa fi'lun, wa harfun. 3. Jadi bahasa Arab itu muatannya cuma 3 Bapak Ibu semuanya. Itu isim, kalau kata orang mah kata benda. Tapi kalau saya lebih simpel lagi, setiap yang punya nama itu isim.
Fi'il itu kata kerja, ada fi'il madi, mudhari, amr. Ada juga harfun, huruf. Nah, saya mau masuk ke huruf. Huruf dalam bahasa Arab itu ada dua macam, Bapak Ibu semua. Ada huruf kayak seperti bahasa Indonesia, huruf alfabet, huruf hijaiyah yang kita belajar di Iqra tuh, a, ba, ta, sa, ja, a, kho. Itu apa? Huruf alfabet. Ada huruf yang namanya huruf binai. Huruf binai itu huruf yang tersusun dari huruf-huruf. Jadi kalau bahasa Arab itu nggak mesti kan gini. Kalau bahasa Indonesia yang namanya huruf apa? A, B, C, D huruf ya. Oke, semangat. Kata adalah susunan daripada huruf. I, B, U, I, kata ya. Kalimat adalah susunan daripada kata. Ibu memasak ayam di dapur, itu apa? Kalimat. Sepakat itu ya. Nah, di bahasa Arab pun sama. Ya, di bahasa Arab pun sama. Ummi, alif, mim, tasdid ya, pakai ya. Ummi, ibu saya. Sama tuh konsepnya, susunan daripada huruf. Tapi ada susunan dari huruf itu bukan kata dalam bahasa Arab, tetap disebut huruf. Contoh, fi yang artinya di dalam atau di, itu tersusun dari fa dan ya. Fi. Ada yang satu juga, wa artinya dan, juga apa? Huruf. Ada juga summa. Pada ayat ini, summa itu bukan isim, bukan fiil, tapi huruf. Padahal hurufnya apa? Sa, mim, tasdid. Hurufnya berapa? Mimnya double lagi kan? Harusnya kalau konsep itu masuk ke Indonesia, itu masuknya kata atau huruf? Katakanlah lebih daripada satu ya. Nah, di Arab itu ternyata apa? Enggak menentu. Setiap pasangan-pasangan daripada huruf itu juga disebut kalimat atau kata. Bukan. Dan masuk pada kategori huruf binai, huruf yang susunan. Salah satunya huruf ada yang namanya huruf athof sebagai penyambung. Ada wa, ada fa, ada summa, ada lakin dan sebagainya tuh, ya. Itu disebut huruf athof, sambungan untuk menyambung. Contoh, ya. Dhahaba Ahmadu wa Zaidun ilal masjid. Ahmad dan Zaidun, si Zaid berangkat pergi ke masjid. Kalau pakainya wa Zaidun, Ahmad berangkat dan Zaidun berangkat juga, itu bisa jadi apa? Berangkatnya barengan, entah itu boncengan naik motor, atau sama-sama naik motor, atau jalan kaki barengan, atau apa? Satu jalan kaki, satu naik motor. Intinya barengan. Paham Bapak, Ibu? Kalau pakai wa yang artinya dan. Tapi bisa juga menggunakan fa. Dhahaba Ahmadu fa Zaidun ilal masjid. Berangkat si Ahmad. Kemudian disusul setelahnya berangkat si Zaid ke masjid. Barengan apa beda? Beda. Ada waktu jeda meskipun apa? Waktunya sangat nempel, berurutan. Ahmad berangkat, kemudian si Zaid berangkat. Atau pakai yang ketiga, pakai summa. Dhahaba Ahmadu summa Zaidun ilal masjid. Ahmad berangkat. Tadi itu berangkatnya. Terus apa? Disusul sama Zaid. Nyusulnya bisa 5 menit berikutnya, bisa 10 menit berikutnya, bisa setahun berikutnya, bahkan bisa berpuluh-puluh tahun berikutnya. Itu kalau pakai summa. Kita praktekkan di dalam ayat 27 Bapak Ibu semuanya. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian kok bisa kufur kepada Allah? Wa kuntum amwatan,
Padahal sebelumnya kalian itu apa? Mati. Fa'ahyakum, pakai fa. Maka apa? Di sini ada proses terjadinya sesuatu. Maka apa? Ketika kita baca ayat kun fayakun, bukan ujuk-ujuk Allah cering jadi manusia. Kalau kita kisah di penciptaannya Nabi Adam, ternyata ada proses di situ. Maka kun fayakun nggak serta-merta langsung jadi. Tapi apa? Ada proses yang akan berjalan di situ. Ketika Allah kehendaki kepada kita anak, maka apa? Pasti ada pernikahan suami istri, ada hubungan badan, ada prosesnya di situ, sebagainya. Nggak langsung cering jadi jadi anak. Oh, ini anak saya ternyata. Enggak, ada prosesnya. Fa'ahyakum, maka kemudian Allah hidupkan kalian. Setelah hidup, lihat katanya, summa yumitukum. Tadi summa ada jeda, ya kan? Jedanya rahasia Allah di sini terkait umur Bapak Ibu semuanya. Summa yumitukum. Ada orang yang baru oek brojol langsung mati. Ada orang-orang apa? Yang berpuluh-puluh bahkan sampai ratusan tahun ada yang baru meninggal. Hebat nggak tuh? Di sini ayat ini sangat dalam Bapak Ibu semua. Summa yumitukum, kemudian Allah matikan, beda-beda umurnya, jedanya beda-beda. Apalagi summa yuhyikum, setelah mati yang pertama nggak ada, dihidupkan. Kemudian apa? Rahasia umur terjadi di situ. Ada yang matinya cepat, ada yang matinya lambat. Setelah mati ternyata apa? Summa yuhyikum, ada orang yang dulu awal kali dihidupkan sampai sekarang mati, udah dihidupkan lagi belum? Belum kan? Tapi ada orang nanti di ujung akhirat, ya di ujung kiamat, ya baru mati 1 hari, setelah itu apa? Dihidupkan. Sehingga apa? Alam barzah, alam kubur pun sama rahasianya. Ada orang yang berlama-lama nanti dikubur, bahkan kuburnya pun sudah tidak ada, tapi tetap dia ada di alam barzah. Ya, itulah. Apakah kita akan mendapatkan nikmat kubur atau adab kubur? Sering kita dapatkan semua akan menjauh daripada manusia. Ya, 7 langkah telah dijauhi dari kuburnya, maka apa? Akan datang malaikat bertanya kepadanya terkait amal baik dan amal buruknya. Pertanyaan-pertanyaan man rabbuka, ya, dan sebagainya akan ditanyakan. Jika adalah mayit tersebut orang baik, maka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, ya. Namun ketika dia adalah hamba yang tidak taat dalam hidupnya, jauh senantiasa dari kebaikan, maka akan senantiasa mendapatkan adab dari Allah. Ya, semoga kita semua dapat menikmati nikmatnya kubur. Dan salah satu informasi yang kita dapatkan dari Rasulullah SAW adalah teman yang akan senantiasa memberikan bantuan daripada kita semuanya adalah Al-Quran. Ya Allah, wahai malaikat, janganlah siksa hamba-Mu ini. Janganlah siksa dia karena dia dulu membacaku. Dia adalah sahabatku. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Salah satu syafaat yang perlu kita cari selain syafaatnya Rasulullah, syafaat itu bahasa saya mah bantuan. Kalau orang ya butuh bantuan apa dan sebagainya, maka apa? Selain syafaat dari Rasulullah, ya, maka apa? Ada syafaat yang dapat kita harapkan adalah dari Al-Quran. Maka kita senantiasalah, ya, semoga jadi ahlul Quran semuanya, baik hafal, membaca, pembelajar, dan termasuk kita yang duduk di masjid ini ataupun Bapak Ibu yang selalu mendengarkan di rumahnya masing-masing kajian Ahad subuh ini, semoga menjadi ahlul Quran. Gak serta-merta membaca saja, menghafalkan saja, tapi juga memaknainya, ya, dengan tafsir-tafsirnya, itu juga sangat penting bagi kita semua.
Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian juga rahasianya ada nih. Apa itu? Setelah dihidupkan, dimatikan, dihidupkan lagi, ya. Itu apa? Kita juga akan menunggu proses bagaimana kita kembali kepada Allah. Ya. Setelah sangkakala pertama ditiupkan, maka semua bumi ini hancur lebur. Ya. Manusia, pohonan, gunung-gunung dan sebagainya hancur lebur semua, tidak tersisa. Sangkakala ditiupkan yang kedua, ya, kita dibangunkan lagi, diciptakan lagi oleh Allah, lalu dikumpulkan di padang mahsyar. Semua makhluk manusia dari pertama hingga akhir nanti, ya, dikumpulkan. Dikisahkan dalam hadis Aisyah, kita dikumpulkan tanpa menggunakan sehelai benang pun, Bapak Ibu semua. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah nggak malu kita semua nanti, ya, tanpa menggunakan pakaian sehelai benang pun, ya, takutnya kan kelihatan semua tuh, ya, luar biasa lah itu begitu Pak dengan Mas, lah itu Pak Puji begitu tuh, kan? Kebetulan begitu, kan nggak pakai, udah nggak mikir gituan lagi. Kata Aisyah bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, apakah kita nggak malu nanti kelihatan semuanya itu? Rasulullah katakan apa? Urusan pada saat itu jauh lebih besar daripada malu. Tapi kita akan menjadi ashabul yamin atau ashabus shimal, yang jadi ahlu surga ataukah ahli neraka, itu jauh lebih penting dari perkara malu kita pada saat tersebut. Malu pada saat tersebut lebih besar malu kita masuk neraka. Kondisi manusia pada saat padang pasir, mohon maaf, padang mahsyar itu berbeda-beda semuanya. Matahari didekatkan dengan sedekat-dekatnya. Terjadi kebanjiran bagi sebagian orang dengan keringatnya. Ini biasanya ide jualan muncul nih, Abah Syarif nih. Enak pesan jualan es ya. Wah, kalau bisa panas-panasan tukang es rame dong Ustaz. Jangan mikir itu orang pakaian aja udah nggak mikirin, apalagi jualan es, kagak ada itu begitu, ya. Nah, itu bercanda aja dah, jadi dengan menggunakan bahasa Arab aja tadi, kata-kata baik dari huruf ataf, kita bisa dapat lebih dalam lagi memaknai daripada kandungan Al-Quran pada ayat 28, maaf ya, pada ayat 28. Summa ilaihi turja'un yuridu Abdul Hayah as-saniyah wa huwal ba'sul akhir. Yang dimaksudkan daripada summa ilaihi turja'un adalah kehidupan kedua, yaitu hari kebangkitan. Jadi orang baca tafsir itulah enaknya, kan summa ilaihi turja'un, sehingga kita mengartikan kepada Allah lah kita kembali. Padahal bukan itu. Summa ilaihi turja'un, kita dibangkitkan lagi pada pembangkitan setelah kematian daripada sangkakala pertama. Jadi apa? Sangkakala kedua itu menghidupkan kepada manusia. Itu pada ayat 28. Masuk ayat ke-29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian di bumi semuanya. Apa maksudnya? Ai aujada ma aujadahu min khairatil ardi kulla dzalika li ajlikum kay tantafi'u bihi fi hayatikum. Tafsir daripada ayat 29, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, ialah Allah yang menciptakan, yang telah mengadakan dari sekian banyak kebaikan-kebaikan yang ada di bumi. Semua itu Allah ciptakan untuk kalian agar kalian bisa memanfaatkannya di dalam kehidupan. Ini seringnya dipakai para ulama hukum asal dalam bermuamalah.
Nah, di sini perlu dibedakan Bapak Ibu semuanya. Ada nanti yang ranahnya masuknya ranah ibadah, ada yang masuknya ranah muamalah. Kalau ibadah kita sepakati ranah ibadah itu landasannya dalil. Ya, dalil. Selagi ada dalilnya, maka kita lakukan ibadah tersebut. Pendapat para ulama dan sebagainya, maka kita hargai semua bentuk yang dilakukan ranah fikih, ya, ranah fikih. Ranah fikih itu, ranah ibadah itu, ya, beda. Dalil dasar hukumnya, tapi apa? Penerapannya itu furu. Ya, sekarang saya ulang ini. Jadi kalau dasar itu apa? Akidah. Allah itu satu, nggak perlu perdebatkan lagi, nggak bisa ada dalil lain, nggak bisa. Dasar agama itu apa? Adalah usul, ya. Salah satunya adalah akidah. Atau juga apa? Penetapan syariat. Sholat itu 5 waktu, sudah sepakat semua tuh. Oh nggak bisa, bisa kok 3, bisa kok 5, bisa kok 4, bisa kok 1. Itu Jumat doang, atau bisa juga 2. Idul Adha dan Fitri doang sholat. Ya, nggak masalah. Oleh karena itu ranah yang seperti itu usul sudah tidak perlu perdebatkan. Nah, yang perdebatkan itu yang maksudnya berikhtilaf, berbeda-beda adalah ranah fikih dalam penerapan. Sholat semua orang Islam sepakat wajib dan sholat 5 waktu. Nah, terkait penerapan sholat 5 waktu ada yang macam-macam tuh. Contoh kita semalam belajar fikih dari Ustaz Abdul Razak. Disitulah kita belajar, oh ternyata ada yang begitu modelnya ya sholatnya, ada yang begini ya modelnya. Oh ada yang apa namanya angkat tangan takbir, ya. Terus setelah takbir dia sedekap. Oh ada yang nggak sedekap, turunin tangan. Oh begitu ada ya. Oh ada yang jarinya digerak-gerakin tasyahud, ada yang diem aja, gitu kan? Oh ada yang sholatnya pas ketika dari iktidal mau sujud ada yang tangan dulu, ada yang kaki dulu, atau ada yang kepala dulu di sini? Ada yang bisa kepala dulu? Justru. Ya. Dan itu apa? Biasa ikhtilaf, perbedaan dalam fikih. Nah, selain daripada akidah, fikih ada yang namanya muamalah. Dia bukan urusan akidah, bukan ranah ibadah, tapi adalah hubungan di luar hal itu. Ya, makanya disebut muamalah itu al-asya, apa saja. Tapi di luar hubungan kita kepada Allah, baik bentuk akidah atau juga ibadah. Nah, hukum bermuamalah itu salah satu landasannya pada ayat 29 ini, surat Al-Baqarah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Al-aslu fil mu'amalati al-ibahah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah. Al-aslu fil asya atau al-aslu fil mu'amalah. Hukum dasar dalam segala sesuatu atau muamalah itu boleh-boleh saja. Kecuali ada larangannya, illa madalla dalil ala tahrimihi, kecuali ada dalil pelarangannya. Tadi dia, kalau muamalah hukum dasarnya semua itu jadi mau apain aja di muka bumi itu boleh, selagi tidak ada larangannya. Itu. Nah kalau ibadah beda, al aslu fil ibadati al haram atau at tahrim. Hukum dasar ibadah justru itu haram kecuali ada dalilnya. Maka apa? Landasannya kalau ibadah itu dalil. Maka apa? Kalau nggak ada dalilnya nggak boleh. Tinggal datang dalil dari mana kita hargai orang tersebut. Paham di sini ya? Jadi kalau muamalah hukum apa aja boleh. Contoh, makan mangga boleh nggak Bapak Ibu semua? Makan mangga boleh, makan bubur ya semuanya boleh, makan di warteg semua boleh ya boleh. Yang nggak boleh itu makan di warteg nggak bayar. Itu makan mangga hasil curian boleh nggak? Nggak boleh, karena hukum dasarnya
boleh jika tidak ada larangannya. Ternyata mencuri dilarang. Jadi makan mangga hasil curian enggak. Nikah boleh enggak? Jatuh cinta boleh enggak orang nih? Boleh enggak? Boleh. Nikah boleh enggak? Nikahin istri orang boleh? Enggak boleh. Karena ada larangan. Gitu Pak De. Izin. Izin. Iya, segala sesuatu itu apa bolehnya izin. Pak izin. Saya mau udah izin, orang nggak ada nggak tahu dah. Kalau boleh begitu izin harus ketemu orang. Ya. Kata Pak De, mendingan minta maaf daripada minta izin Pak De. Ya. Lah kamu kok nikah lagi nggak bilang-bilang? Nggak bisa kalau diminta izin jadi izinin, dengan minta maaf. Gitu Pak De. Mendingan minta maaf daripada minta nggak izin. Wah, ini Ustaz ngajarinnya nggak bener nih. Ini maaf. Ya. Jadi apa? Hukum dasar daripada segala sesuatu itu boleh-boleh saja. Ya, apapun itu boleh selagi tidak ada larangan. Jadi aslinya kalau ibadah berarti apa? Hukum dasarnya kita sholat itu gak boleh, dilarang kita sholat. Ternyata apa? Ada dalil datang, wahai manusia dirikanlah sholat, barulah kita boleh sholat. Kemudian thumma stawa ila as-sama' ala wartafa'a qahran laha faqawluha sab'a samawat. Ini yang sering menjadi perdebatan juga nih. Ayat ini menyebutkan Allah istawa. Nah, makna istawa ini berbeda-beda. Ada dua madhab besar. Ada madhab yang memang terkait istawa ini, ya, bahwasanya Allah itu istaula, ya, maksudnya apa? Allah ada di atas sana, yang Allah keberadaannya di sab'a samawat. Allah ada di atas langit ketujuh, yang disebut dengan ada tempat singgahnya, tempat Allah di sanalah gitu ya bahasanya. Itu apa disebut dengan arsy. Ada madhab yang memang berpendapat seperti itu. Tapi ada mayoritas kita khususnya ya namanya Ahlussunnah wal Jamaah dengan Asy'arinya itu apa mengatakan bukan di atas sana, tapi apa justru apa? Allah meliputi, menguasai tempat tersebut. Jadi Allah bukan ada di situ. Itu hal yang biasa. Karena ada dua terkait segala sesuatu terkait Allah ada dua. Pertama, bisa kita artikan langsung dengan apa adanya. Namanya tafwid, menyerahkan ayat sebagaimana bunyinya. Yadullah, Allah punya tangan. Berarti Allah punya tangan. Udah, serahkan aja ayatnya begitu. Ada yang begitu ya Pak ya? Atau yang kedua dengan takwil. Takwil maksudnya apa? Allah punya tangan. Bukannya Allah punya tangan, tapi Allah menguasai sesuatu. Paham di situ? Dan itu hal yang biasa tuh. Madhab-madhab ada yang memang oh enggak, maksudnya itu Allah kuasai itu langit ketujuh. Ada yang kedua apa? Allah berada di sana. Nah, itu besar Pak, dan sampai perdebatannya luar biasa. Berarti apa? Orang yang mengatakan Allah di sana berarti apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah butuh padahal Allah terlepas daripada sifat makhluk. Tapi yang mengatakan begitu enggak. Justru saya mengatakan apa yang Allah katakan Allah punya tangan, ya udah saya serahkan. Nah, enggak ada habisnya dah. Sekarang apa? Kita yang ikut para ulama silakan ikutin dah. Para ulama mau yang begitu atau yang begini. Paham Pak?
Selagi itu apa? Kita punya parutan ulama yang bisa kita bahas, dan mayoritas aswaja masa khilafah Asy'ari itu apa? Menyerahkannya dengan cara takwil. Berarti apa? Ketika Allah istawa 'alal arsy atau istawa tsumma stawa ila sama, Allah bersemayam di langit ketujuh, maka apa? Ahlussunnah wal Jamaah dengan Asy'arinya itu mengatakan apa? Allah menguasai langit ketujuh. Paham di sini ya? Ini detail nih. Saya biar nggak salah satu saya sampaikan, tapi semua saya sampaikan. Paham Bapak Ibu semua? Nah, tinggal kita yang mana nih milihnya. Oh, saya mau yang ikut yang ini, ikut yang itu, ya monggo. Gitu kan. Meskipun nanti ada beberapa dampak daripada pemahaman kita, kayak gitu. Ya silakan dah milih yang mana. Fasawwahunna. Setelah tadi Allah istawa 'alal arsy, baik Allah bersemayam di sana atau Allah menguasai langit ketujuh itu, fasawwahunna, kemudian apa? Atamma khalqahunna sab'a samawatin tamatin. Allah ciptakan langit dengan 7 lapis secara sempurna. Ya. Kira-kira sampai saat ini sudah ada belum yang menembus langit ketujuh selain Nabi Muhammad? Dengan pesawat apa gitu? Sudah ada informasi belum? Ya, sudah ada belum Bapak, Ibu? Oh, katanya ada roket, ada satelit. Satelit itu di langit mana sih? Langit ketujuh kan yang baru kita dengar apa? Rasulullah sampai ke Baitul Ma'mur. Ya, Baitul Ma'mur. Jadi Baitul Ma'mur itu bukan masjid perumahan. Baitul Ma'mur itu apa? Langit ketujuh. Sudah ada informasi belum pesawat yang sampai sana? Kira-kira pesawat kita sudah sampai mana saat ini? Apakah masih di langit pertama? Iya. Maka unik tuh kalau kita belajar terkait ilmu Al-Quran, khususnya di dalam turunnya Al-Quran, ya itu apa? Ternyata ya kan kita lihat Al-Quran turun, maksudnya turun apa? Gak satu kitab langsung gejruk itu darah gitu kan? Ya gak? Maka apa? Yang dimaksud Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar adalah Allah turunkan Al-Quran dari mana? Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Jadi dari langit ketujuh sampai ke langit dunia, itu langit terakhir, lapisan terakhir. Dari situlah ditahan semuanya Al-Quran. Lalu apa? Turun temurun sesuai dengan permasalahan, sesuai dengan waktu yang terjadi dan sebagainya, barulah sempurna Al-Quran menjadi 30 juz Al-Quran. Jadi maksudnya Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar, para ulama menyampaikan itu baru turun sampai langit dunia. Lalu dari situlah Al-Quran turunnya perlahan, kurang lebih berarti berapa? 23 tahun. Rasulullah 13 di Mekah, 10 tahun di Madinah, baru disempurnakan Al-Quran dari langit dunia ke di dunia ini. Luar biasa. Saya tanya Bapak Ibu semuanya, kalau kita jauh dari istri atau istri jauh dari suami, LDR lah bahasanya. LDR-nya 23 tahun, siap nggak Bapak Ibu? Cuma dikasih surat tiap bulan. Oh, suami gue masih hidup. Oh, istri gue masih hidup. Coba dikasih surat. Masya Allah. Rasulullah berdakwah dapat kiriman surat cinta dari Allah 23 tahun. Kita bisa jadi, lah ini mah bini 23 tahun. Atau 10 tahun aja dulu deh kita bicara deh. Gak ketemu bini. Gimana Pak deh? Cari pacar. Gitu Pak. 10 tahun Pak deh. Apa ke 23 tahun? Siap gak ibu-ibu? 23 tahun Bu. Nungguin suaminya Bu, perantau jauh. Siap. Gak apa-apa, abang pulang yang penting duitnya pulang. Gitu. Ya. Bisa jadi kalau saya puji mah udah istri 3 di sana tuh. Yang di sini 1 gitu ya masih. Katanya istri itu, kata saya puji, istri cukup 1 di Tambun.
Di cadar cukup satu, nanti di mana lagi ada gitu saya. Ya. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah itu sangat mengetahui dengan segala sesuatu. Ikhbaru bi ihatati ilmihi ta'ala bikulli syai'in wa tadlilun ala qudratihi wa ilmihi wa wujubi ibadatihi. Ini menunjukkan pada wa huwa bikulli syai'in alim, Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Dan ini juga dalil atas Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa dan juga Maha mengetahui, dan juga dalil sebagai wajibnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna ayatain, makna daripada dua ayat 28 dan 29. Mazal al-khitab 'ala al-kafirin alladziina sabaqa wasfuhum bi akhassi sifati wa aswa'il ahwal haitsu qala lahum 'ala tariqatil iltifat mubikhan muqri'an. Pada ayat 28 ini Allah masih berbicara terkait orang-orang kafir yang mana telah Allah berikan sifat-sifat sebelumnya. Berarti pada ayat berapa? Pada ayat 27. Pada ayat 26-27. Orang-orang kafir pada ayat 26-27 itu senantiasa apa? Memandang apa yang Allah ciptakan itu sangat buruk, dan segala sesuatunya nggak bermanfaat bagi dia, ya udah, maka apa? Nggak layak dihidupkan. Dan senantiasa orang-orang kafir itu, ya, itu apa? Merubah janji yang telah ditepati, beringkar, mengkhianati, bahkan tidak mau taat, dan senantiasa merusak muka bumi, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang berubah. Telah Allah sebutkan itu pada ayat 26-27. Nah, pada ayat 28 ini juga Allah berikan pembicaraan masih dengan orang-orang kafir, tapi apa? Beda dengan ayat 26-27. Pada ayat 28-29 Allah, khususnya pada 28, Allah mengejek orang-orang yang kafir dengan cara Allah kaget, kok bisa kamu udah aku ciptakan, sudah aku kasih hidup enak, udara gratis, oksigen gratis, ya, sehat walafiat, tapi lu gak mau beribadah kepada aku, malah kufur. Kok bisa? Aku yang nyiptain kamu kok, kamu tuh dulu gak ada. Tuh kata Allah, aku hidupkan, aku matikan, aku hidupkan, terus kamu nanti nunggu waktu beberapa waktu akan kembali kepadaku pada saat pada mahsyar nanti. Kok masih bisa kalian kufur? Gak ada celah buat kalian kufur itu. Nah, pada itu Allah ejek mereka. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Itu. Lalu pada ayat 29, wa dzakara min adillati wujudihi wa qaramihi ma yusbihul kufru bihi min akbahil umur wa sahibihi min ahadil akhlaiq wa aswa'ihim halan wa malan. Bahwasanya pada ayat 29 Allah menyebutkan terkait dalil keberadaan Allah dan juga kemuliaan Allah, yang mana itu menjadikan orang-orang yang kafir kepadanya menjadi sejelek-jeleknya perkara. Jadi kufur itu sejelek-jeleknya perkara. Dan orang-orang yang kafir, kufur sejelek-jeleknya perkara. Dan orang-orang yang pelakunya, orang-orang yang kafir adalah sejelek-jeleknya makhluk di muka bumi ini. Baik secara keadaan ataupun angan-angan dan impian. Perhatikan Bapak Ibu semuanya. Kalau ada orang hari ini paling jelek di muka bumi secara wujud fisik, ternyata apa? Itu belum ada apa-apanya. Ada orang yang secara wujud fisiknya cakep, matanya biru, warna kulitnya putih atau mungkin kekuning-kuningan, rambutnya udah kayak bule-bulean. Wih, luar biasa nih orang, ganteng banget, tinggi, push, sebagainya. Tapi apa? Allah katakan itu belum ada apa-apanya kalau dia tidak beriman. Bahkan seburuk-buruknya makhluk.
Maka apa? Bisa jadi Rasulullah itu Muhammad SAW bukan cuma wujud fisiknya yang tampan rupawan, masya Allah, disebutkan dalam sifat-sifatnya tinggi, keker, masya Allah, sispek. Kalau kita kan apa? One pack. Ya, luar biasa. Ganteng bahasa Rasulullah, tampan rupawan. Ternyata apa? Bukan hanya itu, akhlaknya, keimanannya tinggi sebagainya. Maka apa? Disebut sebagai sebaik-baiknya makhluk secara rupa dan juga iman, bahkan akhlaknya. Tidak bisa nyamakan tuh Rasulullah. Nah, kita umatnya disuruh senantiasa mencontoh Rasul kita Muhammad SAW, akhlak dan keimanannya. Jadi jangan putus asa nih bagi kita semua yang mungkin hari ini merasa paling jelek. Tidak ada. Kalau imannya tinggi, kuat, ya, maka dia akan menjadi makhluk yang paling ganteng, yang paling bagus rupanya, dan juga apa namanya, imannya. Fa min adillati wujudihi al-ihya ba'dal maut wal imatah ba'dal ihya. Daripada bentuk Allah itu ada, wujudnya ada, salah satu dalilnya adalah Allah bisa menghidupkan yang mati dan juga apa? Mematikan yang hidup. Tahu ya kisahnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam ketemu raja siapa? Musuhnya siapa? Namrud. Ya, kan itu ya. Nabi Ibrahim diminta untuk bisa menghidup. Kalau memang kamu beriman kepada Allah, maka apa? Aku minta, kata Raja Namrud, hidupkanlah yang mati. Gitu kan tantangannya. Maka apa? Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah mengambil apa? Fahud minat toir, ambil satu burung, yang mana satu burung tersebut dipotong menjadi 4 bagian, taruh di setiap burung. Jadi satu ekor potong jadi 4, gitu ya. Taruh burung ini, burung itu 4 bagian. Summa du'uhunna, kata Allah. Setelah itu apa? Panggil tuh burung-burung yang udah kamu potong. 4 bagian tadi dipanggil. Entah mungkin pakai pemitan atau bagaimana, dipanggil. Lalu apa? 4 bagian tadi menyatu dan datang kepada Nabi Ibrahim. Ini dalil katanya Nabi Ibrahim. Tuhanku Allah itu bisa menghidupkan. Tahu kejadiannya? Yang kata Raja Namrud, aku juga bisa. Kata Raja Namrud, kalau untuk begitu dong aku juga bisa. Panggil 2 orang. Nih, cara aku untuk bisa menghidupkan dan mematikan. Bunuh yang satu, yang satu biarkan. Kata Raja Namrud apa? Ini, aku bisa menghidupkan dan juga bisa mematikan. Masuk akal Pak? Masuk akal nggak? Dia mematikan nggak? Enggak. Menghidupkan nggak? Enggak. Coba membunuh dan membiarkan orang hidup. Nggak seperti apple to apple dengan apa yang dilakukan Nabi Ibrahim. Jelas. Karena apa? Allah bisa menghidupkan burung yang telah mati. Maka apa? Mematikan dan menghidupkan itu adalah daripada kekuasaan Allah dan bentuk wujudnya Allah, ya, salah satunya dengan Allah mematikan dan menghidupkan. Oke, kita masuk pada bagaimana orang-orang yang menganggap bahwasanya tidak ada kehidupan setelah kematian nanti. Kan banyak yang orang mengatakan, lah udah, kalau udah mati mah kelar, udah nggak ada apa-apa lagi.
gitu ya. Tapi ada juga orang yang mengatakan apa? Kalau orang mati nanti bisa hidup lagi dengan reinkarnasi, titisan, gitu ya. Kita dengar ya, titisan Syekh siapa nih, atau Nyi siapa gitu kan, atau raja siapa gitu ya. Ternyata ada tuh kayak gitu. Ada yang mengatakan gitu ya. Nah, Islam itu bukan menolak hal itu, tapi apa? Islam memang ada reinkarnasi. Sebenarnya reinkarnasinya adalah mati dihidupkan kembali setelah nanti tiupan kedua, bukan reinkarnasi yang dia maksud sebagian pemahaman kayak gitu ya, bukan. Nah, saya ulangi lagi, ada orang yang mengatakan bahwasanya tidak ada lagi kehidupan setelah mati, kelar dah, batasnya kelar. Ternyata apa? Gimana bisa dihidupkan? Orang yang udah gak ada, dihidupkan lagi. Ada yang mengatakan gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ayat 5. Bisa dibaca di situ. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid. Kalau kamu mau heran, kaget, ya, maka kagetlah dengan apa orang-orang katakan bahwasanya apa? Kami kalau sudah mati gak bakal hidup lagi. Orang kami sudah jadi debu, tulang belulang, masa dihidupkan lagi? Para ulama menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, ya, Allah itu pasti bisa menghidupkan yang mati, yang sudah jadi debu, yang sudah dikubur. Kenapa? Karena dulu yang awal yang gak ada aja bisa diadain. Ya, yang dulunya gak ada aja bisa diadain. Oh, itulah kuasanya Allah. Sering saya katakan, seandainya saya puji yang tukang masak nih, bikin nasi goreng yang enak, dikasih pete, dikasih apa lagi saya puji? Ikan asin. Apalagi pokoknya enak, mantep, dimakan sama jamaah semuanya. Ini semoga terwujud nanti. Dimakan sama jamaah semua. Enak nih masaknya, enak, saya puji masakannya enak. Saya puji, bangga nggak tuh ketika itu? Bangga maksudnya. Oke, nanti kalau udah kumpul lagi, saya puji masak lagi ya. Siap. Yang kedua, masaknya sama, tutorialnya sama, ikan asinnya sama, semuanya sama. Kok nggak kayak kemarin yang pertama? Itulah manusia, Bapak Ibu semua. Ya, tapi Allah yang Maha Kuasa, ketika yang pertama saja bisa, apalagi yang kedua, kira-kira lebih mudah nggak bagi Allah? Mudah. Berikutnya apa lagi? Allah menciptakan langit, bumi. Ada teknologi apa yang bisa buat kayak gitu sekarang? Besar nggak tuh ciptaan Allah, langit dan bumi? Bumi 7 lapis, langit 7 lapis. Besar nggak tuh? Besar. Itu saja yang besar bisa, apalagi mengembalikan manusia untuk hidup lagi. Jauh lebih mudah tidak? Masya Allah, itu para ulama menjawab itu. Ada orang yang mengira kita tidak hidup lagi setelah kematian, kok mustahil? Ya, maka apa? Itu bisa menjawab itu semua. Maka menciptakan manusia, menghidupkannya dan mematikannya, itu adalah bentuk kekuasaan Allah yang wajib kita imani, sehingga kita wajib beribadah hanya kepada Allah. Oke, poin-poin yang bisa kita ambil daripada ayat 28 dan 29. Hidayatul ayatain. Yang pertama, inkarul kufri billahi ta'ala, bahwasanya Islam itu mencela, mengejek, apalagi melarang orang-orang untuk kufur kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, iqamatul burhan ala wujudillahi wa qudratihi wa rahmatihi. Pada ayat 28-29 ini juga menunjukkan terkait bukti yang jelas bahwasanya Allah itu ada, Allah Maha Kuasa,
dan rahmatnya itu sangat luas. Yang ketiga, hilliyatu kulli ma fil ardi min mata'im wa masyarib wa malabis wa maraqib illa ma harramahu ad-dalil al-khas min al-kitab aw sunnah liqaulihi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Poin yang ketiga juga bisa kita ambil, halalnya bagi kita semuanya segala bentuk yang ada di bumi, baik dari makanan, minuman, pakaian, tunggangan, semuanya itu halal. Selagi tidak ada yang mengharamkannya secara dalil khusus dari Al-Quran dan juga hadis. Dalilnya apa? Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ingat ya, halal semuanya di muka bumi ini selagi tidak ada larangan. Kalau ada larangannya jadi halal. Ingat itu. Tadi makan mangga, makan di warteg itu boleh. Yang nggak boleh itu kalau makannya nggak bayar. Nikah itu halal. Jangan nikahin istri orang, maka itu jadi halal. Kayak gitu. Itu yang bisa kita ambil daripada ayat 28 dan 29. Suruhnya jam berapa? 31. 5:31. Sudah lewat. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan, karena tadi mulainya juga agak mundur ya. 45 tadi kita mulai. Sekarang sudah 41, kurang lebih hampir 1 jam. Biasanya juga kita kan 1 jam 50 menitan ya. Itu saja yang bisa kita pelajari pada subuh kali ini. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan semoga saudara-saudara kita, tetangga kita yang belum bisa gabung di masjid, semoga Allah mudahkan urusannya. Yang sakit-sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya, Allah cocokkan obatnya. Dan yang sudah mendahului kita, semoga Allah mudahkan di alam barzakh, di kuburnya, Allah mudahkan menjawab dengan jawaban yang benar pastinya, dan juga di kuburnya senantiasa Allah sinari cahaya dan Allah tentramkan di kuburnya. Semoga kita juga yang hadir ini Allah senantiasa sehatkan, istiqomah dalam menjalani ibadah dan ketaatan kepadanya, serta mungkin ada sebagian kita atau mungkin kita semuanya yang sedang mencari rezeki sebagai bapak-bapak mencari nafkah, semoga Allah mudahkan dalam nafkah kita. Dan juga yang sedang usaha, semoga Allah lancarkan usahanya, dagang kah itu atau jasa kah itu sebagainya, maka apa? Semoga Allah mudahkan. Dan semoga juga yang punya hutang-hutang, ya, semoga Allah lunaskan hutang-hutang kita, amin ya rabbal alamin. Itu saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjutkan. Salat suruh 2 rakaat sama dengan haji dan umroh.